Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang komunitas pelindung anak. Nah, Astiadika, menurut Astiadika, kenapa sih angka kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia ini masih tinggi? Kalau menurut saya mungkin rasa untuk memanusiakan anak itu yang masih kurang dan mereka masih menganggap anak sebagai objek. Objek ya. Ya, pemirsa, anak-anak adalah generasi penerus bangsa di mana masa depan bangsa ada di tangan mereka. Namun seringkali terjadi kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah perlindungan terhadap anak. Nah, untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Astrid Gonzaga Dionisio selaku spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kasus kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran yang menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Hal ini tidak hanya merusak masa depan generasi penerus, namun secara tidak langsung berdampak pada kondisi perekonomian bangsa. Data UNICEF pada tahun 2014 menunjukkan kerugian yang timbul akibat kasus kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak di kawasan Asia Timur dan Pasifik mencapai hampir 200 juta US dollar. Hal ini terjadi karena korban kekerasan cenderung memiliki pencapaian profesional yang lebih rendah saat sudah dewasa, karena faktor kesehatan serta emosional yang terganggu. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh UNICEF, 2 kasus kekerasan terbesar terjadi dalam bentuk bullying di sekolah dan kekerasan fisik. 40% anak usia 13 hingga 15 tahun mengaku pernah mengalami bullying di sekolah. Dan 52% anak laki-laki di bawah usia 18 tahun mengaku pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik. Kekerasan terhadap anak juga terjadi di lingkungan keluarga. Sebesar 37% anak mengaku pernah mengalami kekerasan emosi dari orang tua dan pengasuh. Dan 23% anak mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dari orang tua. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap anak ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebesar 55% anak laki-laki dan 51% anak perempuan mengaku pernah melihat kekerasan terjadi di lingkungan sekitar. Baik, kita langsung ke Ibu Astrid. Halo Ibu Astrid. Halo, Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Baik Bu Astrid, ini satu pertanyaan yang paling mendasar. Sudah seberapa mengkhawatirkankah kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia? Kalau kita mendengar berita setiap hari sangat mengkhawatirkan. Mungkin ini sekarang karena dengan adanya keterbukaan informasi, sosial media, jadi ini kita bisa melihat bahwa segitu mengkhawatirkan. Sebenarnya kekerasan itu terjadi dari dulu di semua tempat. Mungkin kita tadi juga lihat di dalam tayangan sebelumnya bahwa terjadi baik di keluarga, di sekolah, di tempat umum. Jadi sebenarnya kita harus mencegahnya. Jadi kita jangan sampai tunggu masih banyak lagi anak kita yang menjadi korban. Oke, ini sebenarnya kategori kekerasan terhadap anak sendiri seperti apa? Mungkin ada mungkin orang tua tidak merasa kalau dia merasa melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ya betul. Mungkin itu salah satu faktor kenapa terjadinya kekerasan karena seringkali orang tua menganggap bahwa saya akan mendisiplinkan anak saya. Jadi dalam atau atas nama disiplin, jadi dilakukanlah kekerasan. Padahal disiplin dengan kekerasan itu adalah 2 hal yang berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Bisa dikategorikan mungkin ada kekerasan kategorinya, klasifikasinya apa kalau saja? kita melihat kekerasan itu dalam bentuk fisik, seksual, mental, penelantaran maupun eksploitasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mana angka kasus yang paling tinggi? Sebenarnya semua bentuk itu terjadi dan perlu diingat bahwa tidak ada satu bentuk kekerasan yang tunggal. Misalnya kita bicara kekerasan seksual, ini tidak hanya dikategorikan sebagai kekerasan seksual saja, tetapi ini juga menyangkut fisik, ini juga menyangkut mental korban. Jadi pasti ada kekerasan ganda, bahkan 3 atau 4 kekerasan sekaligus dalam sekali kasus. Iya, betul sekali. Oke, kalau kita lihat dari range umurnya, Bu Astrid, dari umur berapa sih yang rentan terhadap kekerasan anak-anak ini? Sebenarnya semua anak rentan terhadap kekerasan, tidak melihat umurnya maupun mungkin saya lanjutkan dengan sosial budaya, ekonomi, misalnya latar belakang keluarga mereka. Jadi semua anak rentan. Kalau kita ambil definisi perlindungan anak yaitu semua yang di bawah usia 18 tahun. Kita bisa melihat ada bayi baru lahir mungkin atau beberapa bulan juga menjadi korban kekerasan. Tapi kita lihat juga ada usia remaja yang juga jadi korban kekerasan. Ada yang SD, sekolah SD, SMP. Jadi sebenarnya ini terjadi
across semua usia anak dan latar belakang ekonomi dan budaya. Oke, pada kasus-kasus mungkin siapa saja pelaku kekerasan terhadap anak? Apakah hanya orang tua atau ada orang-orang lain? Pada dasarnya kekerasan itu terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan. Ya. Jadi orang yang punya kuasa melakukan hal tersebut. Apakah itu orang tuanya, apakah itu kalau kita lihat yang terjadi di sekolah ada dengan guru, ataupun sebenarnya temannya juga. Teman sebaya Tapi kalau justru, kita bisa melihat teman yang mana yang menjadi pelaku kekerasan, ini adalah teman yang merasa dia punya kuasa, dia merasa lebih daripada temannya yang menjadi korban. Nah ini yang sebenarnya terjadi karena ada satu ketidakseimbangan Kekuasaan posisi. itu ya, Iya. posisi ya. Jadi ada yang merasa lebih berkuasa Iya. karena dia melakukan Iya. kekerasan dan menjadikan anak Iya, sebagai objeknya iya. ya. Dan kalau kita lihat berbagai data yang ada, sebenarnya paling banyak melakukan kekerasan itu adalah orang yang terdekat pada Orang anak. terdekat. Orang terdekat. Orang faktornya? tua, Keluarga ya? keluarga, guru. Faktornya adalah seperti tadi salah satu kita sampaikan adalah karena ketidaktahuan. Kedua adalah karena memang tidak tahu tentang pengasuhan itu sendiri kalau misalnya kita berangkat dari keluarga. Jadi keluarga itu kan praktek mengasuh anak ada turun-menurun gitu. Dulu saya diperlakukan semacam ini, jadi secara tidak sadar saya juga melakukan hal tersebut. Nah jadi pengasuhan atau mungkin kita dalam bahasa Inggris itu disebut parenting itu sangat-sangat lemah. Oke, jadi memang sangat lemah pola asuh dan ini bisa dibilang turun-temurun. Iya. Apakah kekerasan terhadap anak sudah membudaya nih di Indonesia? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Baik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.